Halo bro, hari ini kita menyebutnya perbedaan karakter. Dari dianggap sangat Minang, Pariaman disebut bukan Minang, tapi berasal dari India. Tapi di balik stereotip itu ada jejak yang sengaja ditanam. Bukan sekadar perbedaan, tapi perpecahan yang dirancang. Ini awal penyebaran narasi bahwa rumah gadang dare adalah Minang sejati dan adat bejapui di Pariaman adalah penyimpangan, dan bahwa penghulu adat dare adalah boneka dan ulama Pariaman adalah ancaman. Dare tidak akan Islam kalau bukan karena Pariaman. Minang hanya luhak nantigo saja, dan seterusnya. Banyak lagi ya tentang isu-isu yang beredar sampai saat ini. Dan kita generasi hari ini masih mewarisi hal-hal seperti itu dalam gelar, dalam bahasa, dalam cara kita saling memandang. Ini bukan sekadar sejarah, ini adalah operasi psikologis yang belum selesai sepertinya. Jadi selamat datang di episode adu domba yang membekas antara Dare dan Pariaman. Kita akan menelusuri arsip narasi dan luka yang diwariskan lintas generasi di Minangkabau. Nonton sampai habis, sampai selesai, karena setelah ini Anda tidak akan memandang lagi Minangkabau yang sama dengan cara yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Secara historis, Pariaman bukan berasal dari India, tetapi memang ada sedikit memiliki jejak kuat hubungan dagang dan budaya dengan India, khususnya dengan Gujarat, sejak abad ke-15 hingga ke-17 Masehi. Nama Pariaman sendiri memiliki beberapa versi asal-usul dan salah satunya memang dikaitkan dengan India. Namun itu bukanlah versi yang paling dominan secara akademik. Ada beberapa versi asal nama Pariaman ini. Yang pertama itu, banyak sejarawan menyebut bahwa nama Pariaman ini berasal dari bahasa Arab yaitu Bari Aman, yang berarti tanah yang aman dan sentosa. Ini masuk akal karena Pariaman dikenal sebagai pelabuhan yang aman bagi kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa. Yang kedua, versi lokal, Pabiri Nan Aman, yang berarti pelabuhan yang aman, tempat kapal-kapal berlabuh dan berdagang dengan tenang. Yang versi ketiga itu versi India, yaitu Paria tambah Man. Dalam cerita turun-temurun ini awalnya keluar dari mulut komunitas keturunan India itu sendiri di Pariaman. Nama itu berasal dari kata Paria, yaitu kasta rendah di India, dan Man, laki-laki. Sehingga berarti laki-laki dari kasta Paria, seperti itu. Nah, meski sedikit menarik, versi ini tidak didukung oleh bukti sejarah formal dan lebih merupakan narasi komunitas keturunan India yang menetap di Pariaman sejak abad ke-16 saja itu. Hubungan dagang dengan India memang pernah terjadi. Ada catatan pelaut Portugis, yaitu Tom Paires pada tahun 1446 sampai 1524 menyebutkan adanya lalu lintas dagang antara India Pariaman, Tiku, dan Barus. Kapal-kapal dari Gujarat membawa kain, rempah, dan barang dagangan lainnya, lalu menukarnya dengan emas, gaharu, lilin, dan madu dari Sumatera. Beberapa pedagang India ini menetap menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas kecil yang masih ada hingga kini di kampung Kaliang, Pariaman. Jadi kesimpulannya, Pariaman bukanlah berasal dari India, tetapi memang memiliki jejak India yang signifikan, terutama dalam perdagangan dan penyebaran awal Islam. Versi nama dari India ini adalah narasi komunitas, bukan konsensus akademik, seperti itu. Yang pasti Pariaman adalah pelabuhan tua yang menjadi titik temu budaya Arab, India, dan kolonial, dan itu di dalam alam Minangkabau. Lalu kita telusuri saja jejak adu domba yang abadi sampai sekarang ini antara Dare dan Pariaman ini. Dulu Pariaman menjadi wilayah strategis Kesultanan Aceh awalnya, terutama di masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahran pada tahun 1537 sampai 1571. Aceh menguasai Pariaman sekitar tahun 1524 sebagai bagian dari ekspansi maritim dan ekonomi mereka di pesisir barat Sumatera. Lada Pariaman menjadi komoditas ekspor penting di India, Tiongkok, dan Eropa. Nah, ekspansi Aceh ini bermulanya dari intrik keluarga kerajaan Raja Pagaruyung ya. Jadi Raja Pagaruyung ini menceraikan adik Sultan Aceh secara tidak sopan. Ini memicu intervensi politik. Hubungan Aceh dan Pagaruyung awalnya ini kuat, menyatu, bahkan melalui pernikahan politik. Namun Raja Pagaruyung menceraikan Putri Ratna Kemala, adik dari Sultan Aceh, dengan cara yang dianggap memalukan dan tidak sopan. Lalu sang putri menagih utang pesta pernikahan yang digunakan untuk memberi hadiah kepada pembesar Aceh. Nah, ketika utang itu diabaikan, Sultan Aceh murka dan berekspansi ke Pariaman secara penuh.
sekitar tahun 1524, ekspansinya sampai 1528. Kerajaan Aceh ini mulai meredup di Pariaman sekitar tahun 1668 ya, setelah hampir 1,5 abad menguasai wilayah pesisir barat Sumatera. Kejatuhan pengaruh Aceh ini di Pariaman bukan karena satu peristiwa tunggal saja, melainkan kombinasi intrik, keluarga kerajaan, konflik internal, dan strategi kolonial Belanda yang sangat licik. Nah, setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636, pengaruh Kesultanan Aceh ini di Pariaman mulai melemah secara signifikan. Wilayah pesisir yang sebelumnya berada di bawah kendali kuat Aceh mulai mengalami disintegrasi politik. Konflik internal dan perebutan kekuasaan yang membuka celah bagi kekuatan lokal dan kolonial untuk masuk juga seperti itu. Jadi ada terjadi krisis kepemimpinan di Aceh. Sultan pengganti Kesultanan Aceh yaitu Sultan Iskandar Thani. Beliau hanya memerintah selama 5 tahun saja sebelum wafat pada tahun 1641. Aceh mengalami perebutan kekuasaan antar bangsawan dalam kerajaannya sendiri. Terjadi perang saudara dan fragmentasi politik membuat Aceh kehilangan kendali atas wilayah-wilayah jauh seperti Pariaman ini. Jadi Aceh mengalami penurunan perdagangan maritim, korupsi, dan juga ada bencana alam. Nah, wilayah seperti Pariaman yang jauh dari pusat kekuasaan Aceh perlahan kembali dalam pengaruh kerajaan Pagaruyung melalui penghulu dan elit adat Minangkabau dari Pagaruyung. Lalu Pagaruyung menghidupkan kembali sistem negari, musyawarah adat, dan gelar penghulu yang sempat tergeser oleh sistem Aceh. Nah, pecah perang Padri terjadi pada tahun 1803 di wilayah pedalaman Minangkabau, Sumatera Barat, yang mana perang ini masih berbentuk perang saudara gitu antara kaum adat dan reformis Islam ya. Nah, kaum Padri mulai bergerak ke wilayah pesisir termasuk Pariaman, seperti tokoh Tuanku Nan Cerdik dan Tuanku Nan Garang mengirim pasukan ke Naras dan 7 kota wilayah strategis sekitar Pariaman. Nah, kerajaan Pagaruyung secara eksplisit meminta bantuan Belanda bukan hanya untuk menghadapi kaum Padri saja, tetapi juga untuk merebut kembali wilayah-wilayah strategis seperti Pariaman ini yang dikuasai kelompok reformis Islam yaitu Padri. Permintaan ini tercatat dalam perjanjian resmi yang ditandatangani pada 10 Februari tahun 1821 oleh Sultan Tangkal Alam Bagagarsa. Isi perjanjian Pagaruyung Belanda ini ditandatangani pada 1821. Itu adalah Pagaruyung meminta bantuan militer Belanda untuk merebut kembali daerah-daerah yang dikuasai kaum Padri dan mengamankan wilayah adatnya sendiri ya. Belanda menjanjikan 100 tentara dan 2 meriam serta perlindungan terhadap rakyat dan penghulu adat. Sebagai imbalan, Pagaruyung menyerahkan wewenang atas wilayah-wilayah seperti Sungai Tarap, Sarwaso, dan sekitarnya kepada pemerintahan Hindia Belanda ini. Nah, para kepala adat berjanji tidak akan menentang pemerintah Belanda dan akan menyediakan tenaga kerja serta logistik untuk pasukan kolonial Belanda ini. Jadi posisi Pariaman dalam konflik ini itu karena Pariaman sebagai pelabuhan utama dan wilayah strategis yang ingin direbutkan kembali oleh Pagaruyung. Meskipun tidak disebut secara spesifik dalam isi perjanjian, jadi penguasaan atas pesisir seperti Pariaman ini adalah bagian dari ambisi Pagaruyung untuk memulihkan kejayaan adat dan ekonominya. Nah, disinilah terjadinya segitiga pengaruh yang terletak di Pariaman setelah kemunduran Aceh, yaitu antara kaum Padri, kaum adat, dan Belanda. Jadi kaum Padri melakukan serangan terhadap pasukan Belanda yang dibantu kaum adat. Pasukan Padri menyerang posisi Belanda di bawah pimpinan Kapten de Richmond. Ini termasuk pertempuran besar pada 12 Desember 1829 yang menewaskan perwira Belanda dan melukai puluhan lainnya. Namun pasukan Padri akhirnya mundur karena kekuatan militer Belanda yang lebih besar bergabung dengan kaum adat seperti itu. Akhirnya Pariaman tidak sepenuhnya dikuasai oleh Padri, meski pengaruh Padri sempat kuat di beberapa titik. Nah, Pariaman tidak sepenuhnya jatuh ke tangan mereka jadinya. Belanda segera membuat pos-pos militer dan membentuk pemerintahan kolonial di daerah pesisir seperti Pariaman ini. Lalu Belanda secara eksplisit melanggar perjanjian dengan Sultan Tangkal Alam Bagagarsa pada tanggal 2 Mei tahun 1833 ketika mereka menangkap sang sultan di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan, padahal perjanjian awal yang ditandatangani pada 10 Februari 1821 menyatakan bahwa Belanda akan membantu sultan dan kaum adat melawan kaum Padri dengan imbalan kerjasama dan perlindungan. Setelah Belanda melanggar perjanjian dengan kaum adat, lalu mereka mulai menghapus fungsi penghulu dan penguasa pemerintahan adat.
banyak tokoh adat yang berbalik arah dan mendukung perlawanan, lalu mereka bergabung dengan kaum Padri bekerja sama melawan Belanda. Itu sekitar tahun 1833 setelah keduanya menyadari bahwa musuh utama bukan lagi perbedaan adat dan syariat, melainkan kolonialisme yang mengancam kedaulatan Minangkabau. Ini adalah titik balik dramatis dalam Perang Padri ketika lawan ideologis berubah menjadi sekutu perjuangan. Tercatat di 13 koto dan 7 koto, penghulu adat ikut menyerbu Padang bersama pasukan Padri, meski akhirnya mundur karena kekuatan Belanda ini terlalu besar. Setelah Perang Padri berakhir pada tahun 1838, Pariaman ini mengalami transformasi besar. Pariaman menjadi wilayah administratif Hindia Belanda yang dikendalikan secara langsung. Namun di balik perubahan politik itu, ada dinamika budaya spiritual dan sosial yang sangat menarik di sini. Pariaman resmi dikuasai Belanda setelah kaum Padri dikalahkan dan Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Belanda memperkuat kontrol administratif di pesisir, termasuk Pariaman ini. Jadi mereka membentuk struktur pemerintahan kolonial, menggantikan sistem negari dan penghulu adat dengan residen dan pejabat Belanda. Di sini kebangkitan tasawuf dan syiar Islam muncul kembali di tengah kekosongan spiritual pasca konflik Padri. Ajaran tasawuf Syekh Burhanuddin dari Ulakan kembali menguat. Surau Gadang Ulaan menjadi pusat pendidikan Islam yang lebih damai dan inklusif, menggabungkan antara adat dan syariat secara harmonis. Inilah salah satu cikal bakal prinsip adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, yang menjadi filosofi Minangkabau modern kita anut seperti saat ini. Gelar-gelar seperti Sidi itu dari Arab, yang berarti Saidi ya, dan Marah dari Aceh yang berarti Maurah, dan gelar lainnya yang berakar dari gelar Dare Minangkabau menjadi bukti linguistik dari percampuran budaya yang terjadi di sini. Jadi masyarakat pesisir mengembangkan identitas yang berbeda dari Dare setelah kejadian ini, tapi tetap berakar pada tradisi Minangkabau. Tapi disinilah konflik identitas itu dimulai. Nah, Belanda tidak tinggal diam melihat perdamaian antara Dare atau Luhak Nantigo pedalaman Minang dan pesisir yang ada di Pariaman, dan juga antara adat dan agama. Nah, penjajah Belanda mulai membuat taktik dalam memecah Pariaman dan Dare. Ini sangat licik dan sistematis. Bukan sekedar soal senjata, tapi soal identitas, adat, dan narasi. Mereka tahu bahwa kekuatan Minangkabau ini terletak pada solidaritas antara pesisir dan pedalaman, antara luhak dan rantau. Jadi mereka mulai mengadu, memecah, dan mengatur ulang tatanan sosial. Nah, Belanda membentuk pemerintahan ganda ketika itu. Di Dare, Belanda membentuk struktur pemerintahan adat yang dikontrol seperti penghulu yang tunduk pada residen Belanda. Di Pariaman, mereka membentuk pemerintahan pesisir yang lebih modern dan lebih komersil gitu. Ini menciptakan kesan bahwa pesisir lebih maju, tapi kurang beradab. Ini menciptakan jurang yang dalam. Identitas Dare dianggap Minang asli, pesisir dianggap Minang campuran, atau bukan Minang, ya, seperti itu. Jadi Belanda menyebarkan narasi bahwa rumah gadang bergonjong adalah satu-satunya simbol Minangkabau. Karena rumah di Pariaman ini kan berbentuk datar atau miring. Kita sebut dengan kajang padati atau tungkui nasi. Jadi mereka menyimpulkan Pariaman itu bukanlah Minang. Nah, itulah rumah tungkui nasi dan rumah kajang padati ini ada pengaruh Aceh yang telah duduk di sana gitu. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi ini adalah taktik visual dan simbolik untuk memecah identitas budaya tanpa perang. Belanda menggiring opini, manipulasi keterangan adat Bajapui. Tradisi Bajapui ini di Pariaman dijadikan bahan olok-olok dan propaganda. Dimulai dari doktrin Belanda inilah. Nah, di Pariaman laki-laki dibeli katanya. Belanda menyebarkan narasi bahwa adat pesisir atau Pariaman tidak islami dan tidak bermartabat. Padahal niat dan isi dari adat Bajapui ini adalah bentuk penghormatan dalam sistem matrilineal itu sendiri. Jadi apa tujuannya Belanda ketika itu memecah solidaritas adat dan agama serta mempermalukan pesisir? Itu karena agar tunduk pada sistem kolonial itu sendiri gitu, agar dua-duanya tunduk. Dia menjadi pihak pendamai, pihak tengah, padahal dia sendiri yang mengadu domba. Selanjutnya Belanda memisahkan ekonomi dan jalur dagang. Belanda mengalihkan jalur dagang dari pelabuhan tradisional Pariaman ini ke Padang dan pelabuhan baru yang mereka kontrol sendiri. Ini membuat Pariaman kehilangan peran strategisnya dan Dare kehilangan akses langsung ke laut. Akibatnya, ketergantungan antar wilayah melemah dan masing-masing mulai berjalan sendiri-sendiri. Otomatis Belanda menjadi jembatannya. Seperti itu. Jadi selain Pariaman yang dijelekkan ke Dare, Belanda juga punya taktik halus tapi mematikan untuk menjelekkan wilayah Dare atau Luhak Nantigo atau pedalaman Minangkabau di mata masyarakat pesisir seperti Pariaman ini. Nah, ini adalah cara-cara eksplisit yang mereka gunakan berdasarkan jejak sejarah dan manipulasi kolonial Belanda itu sendiri.
Nah, penjajah membentuk stigma bahwa adat itu kuno dan keras. Belanda juga menyebarkan narasi bahwa masyarakat Dare terlalu fanatik terhadap adat, keras kepala, dan tidak mau menerima modernisasi. Nah, kalau tidak Pariaman, Dare tidak akan menjadi Islam yang taat. Nah, seperti itu juga ada bahasanya dari penjajah Belanda ini. Jadi mereka menggambarkan penghulu Dare sebagai penguasa yang feodal, menindas rakyat. Padahal sistem penghulu adalah bentuk demokrasi adat itu sendiri, ya kan? Nah, di pesisir, Belanda mempromosikan citra modern dan terbuka, menciptakan kesan bahwa Dare adalah masa lalu yang harus ditinggalkan. Jadi ada dalam majalah kolonial seperti Tijdschrift voor de Nederland Indie, Belanda menulis bahwa kaum adat di Dare itu menganut paham Islam yang sesat atau karamitah. Sementara ulama pesisir atau Pariaman dianggap lebih moderat gitu. Nah, mereka menyebut Perang Padri sebagai konflik antara kaum Wahabi kejam dan adat yang sesat. Padahal perang itu adalah bentuk saling mempertahankan prinsip. Kalau tidak ada Belanda mungkin ini akan berdamai. Tapi makin rumit ketika penjajah itu masuk. Jadi apa tujuannya kira-kira? Nah, tujuannya adalah membingungkan identitas Islam dan adat agar masyarakat pesisir menjauh dari pengaruh Dare dan sebaliknya. Itu terjadi pemisahan ekonomi dan pajak. Belanda mengalihkan jalur dagang dari pelabuhan tradisional Pariaman ke Padang lalu membebani Dare dengan pajak emas dan kerja paksa atau blasting. Mereka menyebarkan narasi bahwa Dare tidak produktif dan menyusahkan pemerintah. Padahal Dare adalah pusat pertanian dan adat ketika itu. Sedangkan di pesisir, Belanda memberi kesan bahwa mereka menyelamatkan rakyat dan kekuasaan penghulu di Dare itu Pariaman yang menyelamatkan. Jadi Belanda mendekonstruksi gelar dan fungsi adat. Dalam rapat besar Bukit Tinggi tahun 1865, Belanda menghapus fungsi penghulu sebagai pemimpin adat, menjadikannya hanya gelar kosong. Mereka menyebarkan narasi bahwa penghulu Dare hanya simbol tua yang tidak berguna, sementara pesisir dianggap lebih rasional dan lebih komersial seperti itu. Ini menciptakan interferiorisasi budaya Dare agar masyarakat Dare ini, masyarakat di daerah pesisir merasa lebih modern dan bebas, dan daerah Dare ini lebih keterbelakang gitu. Dan itu menjadi doktrin serta perang sosial sampai sekarang walaupun penjajah itu telah pergi. Nah, inilah sistem adu domba yang terjadi antara Luhak Nantigo, antara pedalaman Minangkabau dengan pesisir atau daerah Pariaman. Pendapat saya, mudah-mudahan kita kembali kompak lagi, jangan dibawa lagi gaya-gaya penjajahan yang sudah lama kita harus tinggalkan, tapi sekarang bermunculan di media-media sosial seperti ada kata-kata Pariaman bukan Minang, Pariaman tidak ada rumah gadang, Pariaman itu adatnya Bajapui. Nah, semuanya berawal dari kolonialisme. Oke, mudah-mudahan di sini paham, dan kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.